Kibarkan bendera kita Indonesia, tanah airku. Indonesia, tumpah darahku. Indonesia, tanah airku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudiono. Waalaikumsalam. Baik Pak, luar biasa kita ketemu lagi, lama nggak jumpa Pak. Iya, lama nggak jumpa, ketemunya juga online nih Pak. Online juga. Iya, jadi Ya, agak gara-gara pandemi jadinya. iya, baik. Pak Yudiono, terima kasih untuk berkenan hadir ya di vlog dari Planet Traksi. Memang tadi sempat saya sampaikan Planet Traksi ini kami siapkan semata bukan tujuan untuk subscribe dan tujuan untuk views ya Pak ya, tapi lebih ke arah kita silaturahmi Pak. Yang pertama silaturahmi. Okay. Sudah izinkan untuk memberi, kami menyebutkan PT Wahana Inti Selaras atau kita biasa singkat sebagai akronim WISL ya Pak ya. Iya, Pak. Untuk keagenan tunggal pemegang merek traktor John Deere. Memang John Deere ini tidak hanya traktor saja, tapi ada alat beratnya juga ya Pak. Betul. Seperti sebelumnya saya waktu di Kalimantan Selatan kami pakai backhoe loader mereknya John Deere juga gitu Pak. Nah terakhir kami interaksi dengan Bapak ini banyak, dengan tim Bapak ya terutama ya. Kami banyak kerjasama untuk traktor. Ada apa istilahnya kontrak atau maintenance contract gitu ya Pak ya, bersama WISL, dan tim Bapak yang hadir pun juga sudah silih berganti. Kami hampir mengenali semuanya dari WISL Jakarta, dan saya menilai tim Bapak yang hadir atau onsite itu cukup profesional, baik Pak semuanya, mulai dari attitude, Terima kasih Pak. juga mulai dari attitude dan kelengkapan alat kerja, penanganan, bahkan memberikan rekomendasi sampaikan itu cukup baik Pak. Beberapa yang sudah menjadi langganan kan sering dengan plus untuk ikut membantu repair perbaikan unit yang lain, tapi masih saudara sepupu dengan Bapak lah. Saudara sepupu dengan Bapak. Ya. Itu ikut memberi solusi dan itu sangat membekas Pak di saya, bagus gitu Pak. Apa namanya, layanan servis atau jasa yang diberikan oleh WISL terhadap brand John Deere traktor khususnya. Bahkan dikatakan oleh Bapak, orang malah perkebunan tuh bilang traktor tuh John Deere gitu ya, bukan traktor tapi John Deere gitu. John Deere, traktor dari John Deere. Ini di Planet Traksi ada gambarnya, saya pasang nih Pak, tadi kecil di bawah. Nah ini Ya, kelihatan Pak. 5715 lah ini, kira-kira nih 5715 berbagi pengalaman ya, terkait dengan kerjasama selama ini, maintenance contract, tidak aja tempat kami dahulu, tapi mungkin customer pelanggan Bapak yang lain-lainnya seperti perkebunan kah, backgroundnya, nature-nya perkebunan kan pasti beda nih dengan nature-nya misalnya mining gitu ya. Tapi saya rasa kalau traktor ini 99% kayaknya banyak di plantation ya, atau perkebunan ya Pak ya. Cuma yang komoditi berbeda-beda, ada yang sawit, ada yang coklat, ada yang tebu dan sebagainya, karet ya Pak ya. Mungkin dari situ Pak Yudiono bisa berbagi pengalaman kepada para pemirsa nih nanti Pak di sini Planet Traksi, sehingga apa namanya menjadi manfaat lah kira-kira ya Pak ya. Monggo Pak Yudiono, silakan. Ya. Terima kasih Pak Cok, kesempatannya bisa ngobrol bareng nih di online. Ya memang disampaikan bahwa kami PT Wahana Selaras atau dikenal dengan WISL ya Pak. Itu kebetulan memang authorized dealer atau pemegang merek tunggal di Indonesia untuk produk agriculture John Deere Pak. Oke. Nah dia mulai tahun 2016 Pak, kita mulai start mendapatkan keagenan khusus untuk produk agriculture. Memang tadi disebutkan ada produk construction, memang di John Deere ada Pak, dan tapi kebetulan itu
tanggung jawabnya bukan di kita, tapi ada kalanya memang kita juga customer ya Pak, namanya customer kita tetap bantu, kita support semampu kita Pak. Itu memang satu produk layanan after sales kita yang harapannya pada saat kita menjual produk itu tidak hanya produk aja yang terjual, tapi bagaimana kita bisa mengedukasi customer, bisa menjadikan mitra partner kedepannya sehingga alat atau traktor yang dibeli mereka itu bisa dipakai secara jangka panjang dengan maintenance cost yang efektif dan efisien lah gitu kan. Ya, harapannya jadi setiap kita delivery traktor atau unit itu selalu pasti kita bekelin kepada end user kita, kepada pelanggan-pelanggan kita minimal itu field guidance atau infield training Pak. Jadi pada saat kita kirim unit ke customer itu kita pastikan unit itu dalam kondisi yang tidak ada bermasalah, kita cek semua, kita inspeksi, kemudian kita juga memberikan training kepada operator-operator maupun mekanik mereka minimal dari sisi minor perawatan yang harian, mingguan, bagaimana bulanan mereka harus kerjakan. Ya sama halnya dengan di dunia atraksi ya Pak, yang kadang-kadang notabene-nya mempunyai latar belakang dan kebijakan manajemen yang berbeda-beda tuh untuk atraksi atau kebun lain. Betul Pak, jadi secara total komoditi kita itu mungkin hampir 70% larinya di kebun sawit Pak. Sisanya ada di tebu, ada mungkin sekitar 20%, sisanya lagi ada di berbagai macam industri Pak. Gitu, Pak. Bahkan beberapa juga sudah masuk untuk transporting di area pabrik Pak, untuk narik-narik loading barang yang sifatnya jarak pendek di dalam pabrik tapi dengan load yang berat. Ada juga di sebagian kecil di bandara Pak untuk potong rumput gitu, sebagian lagi juga di untuk forestry maupun juga ada gitu, Pak. Lalu juga di layanan after sales kita selain daripada kita sudah ada hampir 15 outlet Pak di seluruh Indonesia cabangnya dari Sabang sampai Merauke, kita juga membuka peluang untuk part shop Pak. Part shop itu spare part touch point kalau bahasa kita itu atau spare part point yang kita bekerjasama dengan toko untuk karena hampir 3 tahun terakhir itu kita juga mendeliver starter kita yang kelas 40 sampai 40 HP itu ke petani Pak. Itu melalui program pemerintah yaitu dengan Kementerian Pertanian sampai 40 ya Pak. Iya, horsepower Pak. Horsepower itu kalau total unitnya mungkin udah di atas 2000 unit Pak. Selama tahun 2017 sampai dengan 2020. Jadi hampir cukup banyak Pak. Jadi mereka memang walaupun populasi di Pulau Jawa apa di luar Pulau Jawa itu Pak? Program Pulau Jawa ada, kemudian Sumatera dan paling banyak di Sulawesi Pak. Dari mulai Sulawesi Selatan sampai dengan Sulawesi Utara Maluku sana. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi dari proyek pemerintah itu mereka menghibahkan kepada petani-petani yang atau kelompok-kelompok tani di lingkungan dinas kementerian tingkat kabupaten setingkat Pak. Jadi kita memberikan supportnya sampai ke mereka Pak dengan cara mendekatkan spare part kita ke lokasi customer yang paling dekat untuk secara detail ya Pak. Wah, menarik ya Pak. Traktor kemudian semakin menjadi ini ya, banyak populasinya dan jadi yang memang legenda. Karena maaf ya kalau kita nyebut kompetitor Bapak itu banyak sekali, mulai banyak, dari Asia, ya rata-rata dari Asia lah. Kalau ini kan mungkin benua Amerika dan Australia mungkin ya Pak ya. Kalau ya di Amerika Pak, betul. Amerika ya. Kita impor langsung dari Amerika. Walaupun ada beberapa pabrikan yang ada di India juga ada. Gitu. Iya Pak, terima kasih ini bagus sekali ya Pak. Kalau saya melihat memang selain dari populasi, kemudian juga mungkin handling ya Pak ya, mungkin ya mungkin kalau dikatakan level petani itu kan bukan operator ya Pak ya. Walaupun kelas 30 sampai 40 horsepower itu kan tetap harus ada pelatihan yang mungkin mudah dimengerti atau easy handling, tidak complicated, tidak rumit. Termasuk juga infield training yang Bapak katakan tadi mengenai itu Pak, saya melihatnya. Kalau tadi Bapak katakan shop part, apa itu Pak tadi Pak? Shop part itu Pak?
part shop Pak ya. Part shop atau kalau di ya part shop ya, atau di bahasa kita touch point, jadi atau touch point gitu Pak. Jadi kita biasanya bekerja sama dengan toko-toko spare part yang memang toko-toko itu kebetulan dekat dengan mereka, para petani yang sudah pengguna John Deere maupun roda 4 maupun roda 2. Nah, itu kita biasanya kerjasama dengan mereka untuk sebagai perpanjangan tangan kita untuk menjual, untuk memberikan pelayanan terkait dengan pengadaan spare part. Berikutnya Pak, kalau yang Bapak katakan tadi ya, hampir 90% itu agriculture ya, atau agriculture. Mungkin kalau saya plantation gitu ya Pak. Yang saya lihat itu Pak tidak hanya sawit gitu ya, perkebunan sawit, tapi kan juga tebu ya Pak ya. Betul Pak. Saya lihat itu di daerah Komering ya. Betul. Itu kok saya lihat alatnya untuk tebu lebih aneh-aneh lagi ya Pak, bentuknya beda, bukan traktor itu ya Pak ya. Kalau saya lihat tuh betul. laba-laba atau raksasa gitu. Iya. Ya, memang untuk yang kalau lebih kita bagi by segmen produk ya Pak ya. Untuk kelas horsepower, kalau di traktor kan menggunakan horsepower Pak tipenya ya Pak. Itu biasanya dengan 36 sampai dengan 90 horsepower itu bisa untuk plantation termasuk ke sawit. Ya kan, paling banyak mayoritas produk kita dari kelas 45 HP sampai dengan 50 HP. Itu di plantation. Kemudian untuk yang di tebu itu biasanya main di horsepower antara 110 sampai dengan 150 Pak. 150 HP. Ya, kemudian ada beberapa tipe crop baru Pak ya, yang sekarang mungkin lagi naik daun juga kayak jagung Pak. Itu jagung. Jagung juga itu ada beberapa customer kita yang sudah menggunakan traktor sampai dengan 320 HP pun ada. 300 apa? Lampung 320 HP ya Pak. 320 HP horsepower. Iya besar. Ini itu kayak yang di tebu gitu ya, dikangkangin gitu ya Pak ya? Iya betul. Biasanya mulai. Kebetulan kalau yang di crop jagung itu atau corn itu malah peralatan John Deere cukup komplit Pak, dari mulai pengolahan lahan, lalu penanaman bibit plantingnya, perawatan, kemudian sampai ke harvestingnya itu kita ada semua. All in ya, wah luar biasa. Ya. Itu menarik sekali ya Pak Yudhoyono ya, melihat segmented Bapak khusus di agriculture, wahana industri khusus di agriculture itu sangat spesifik dibanding mungkin heavy equipment atau alat berat. Ya banyak sekali market ininya ya, market share-nya. Kalau saya melihat di beberapa kita jalan gitu ya Pak, keliling kebun di Indonesia, ada yang warna orange, ada yang warna merah gitu ya. Saya nggak nyebut merek, semuanya nyebutnya John Deere. Betul. Jadi kalau di dunia otomotif atau alat motor itu udah kayak Honda. Iya. Motor dibilangnya Honda. Benar-benar karena market leader Pak Yudhoyono. Terus mungkin gini Pak, terkait dengan dunia traksi ya Pak ya. Aplikasi dulu deh Pak ya, sesuai aplikasi yang di perkebunan sawit itu kan rata-rata dia crop atau harvesting lebih menjangkau ke medan-medan atau infrastruktur yang nggak bisa dilalui ya gitu Pak oleh transporter dump truck katakan gitu ya Pak ya. Ini menjadi selalu menjadi polemik di saya pada saat berhadapan dengan estate manager gitu ya, yang punya kepentingan untuk panen, terus dia mengerahkan traktor gitu kan. Tapi saya dari traksi menyarankan jangan Pak, jalan hancur, misalnya kayak gitu ya Pak ya. Rusak kalau Bapak paksa menggunakan traktor, kecuali memang jalan itu rusak, tidak bisa dilalui truk, monggo gitu ya, sama-sama nanti kita perbaiki jalannya. Nah, yang seperti itu ya Pak, jalan rusak akibat bannya traktor, seperti apa Pak menurut kacamata atau perspektif Bapak nih? Ya, kadang kan masing-masing kebun itu atau
estate ternyata punya polis masing-masing juga terkait dengan pengeluaran buah tadi Pak ya. Ada yang menggunakan full menggunakan truk, ada yang menggunakan traktor, ada yang menggunakan kombinasi. Terkait dengan perawatan jalan memang tidak bisa dihindarin sih Pak, karena kalau sudah menggunakan traktor itu biasanya memang sudah tidak bisa dilalui oleh truk gitu kan. Ya cuman untuk terkait dengan kerusakan jalan sebenarnya kita bisa modifikasi Pak untuk kondisi ban traktor itu supaya compacting terhadap tanah atau ground terhadap compacting ban terhadap tanah itu lebih kecil, yaitu menggunakan ban LGB tire Pak, ban yang lebih lebar. Atau menggunakan ban double gitu Pak di belakangnya. Itu sehingga kita punya total berat per sentimeternya itu bisa lebih dikurangin dibanding dengan ban yang single seperti itu Pak. Jadi, artinya distribusi beban terhadap permukaan distribusi permukaan ban terhadap jalan gravel maupun jalan-jalan yang berbatu gitu lebih kecil ya Pak ya dibanding. Dan traktor itu kan juga nyangkul. Kalau saya istilahnya nyangkul itu bannya gitu ya Pak. Betul. Ya. Tapi tergantung daripada medannya, betul Pak. Benar-benar. Ya. Jadi kalau medannya yang dia punya lebih banyak berlumpur ya mesti menggunakannya highlight gitu kan Pak ya. Off-road. Tapi kalau bannya sudah kondisi bagus, bisa jadi mungkin bisa menggunakan ban yang lebih tidak nyangkul lah, atau yang menggunakan ban lebih untuk transport lah gitu ya sifatnya ya Pak ya. Baik Pak. Sehingga secara kalau compactionnya udah bagus dengan menggunakan ban highlight yang tinggi tentunya akan merusak ban. Tapi kalau kondisi medannya tidak terlalu berlumpur dan bisa dilalui dengan kedua traktor maupun truk, sebaiknya jangan menggunakan ban yang highlight atau ban yang gripnya lebih tinggi Pak, betul seperti itu Pak. Baik. Itu kalau tadi kita membahas mengenai ban. Boleh juga ini kita nanya Pak, pada saat infield training Bapak sosialisasikan nggak ya mengenai istilahnya P2H, daily check gitu lah Pak. Checklist lah gitu ya. Kalau saya dulu pernah juga ya sama Pak Yudhoyono yang format gitu ya. P2H gitu. Ya, memang pada saat kita delivery unit ya Pak ya, jadi selalu kita bekelin tadi saya sampaikan dengan program training, salah satunya dengan bagaimana cara penggunaannya yang baik dan benar, dan salah satu yang paling penting adalah P2H tadi Pak. Ya, karena sebaik atau sekuat alat apapun tanpa ada perawatan yang jelas, yang terschedule dengan benar, pasti akan ketemu titik lelahnya ya Pak ya. Makin abai kita merawat alat, tentunya tingkat resiko breakdown yang akan direncanakan akan makin tinggi. Setuju. Betul Pak, P2 itu sangat penting. Jadi P2 selalu kita betulin kepada operator, dia agar bisa melakukan pengecekan. Jangan sampai rata-rata operator hanya tahunya kunci kontak, baik ke kendaraan, ke traktor, stop aja. Dia nggak tahu bagaimana itu engine itu bisa nyala, bagaimana engine itu bisa bekerja, apa yang menyebabkan dia bisa bekerja. Kalau tidak dibekali seperti itu, tentunya dia nggak akan memahami bagaimana pentingnya P2H. Betul Pak, betul kali. Ya, karena pengalaman saya berbagi aja pengalaman Pak ya, karena satu atau beberapa penyebab rusaknya unit atau berkurangnya lifetime tanpa rencana, unscheduled, tiba-tiba terduduk gitu ya, itu tanpa penjelasan, itu saya paling nggak terima gitu Pak untuk lakukan perbaikan. Jadi satu-satunya cara kita mengelola, kita berikan mereka pembekalan P2H atau daily checklist gitu ya, kemudian juga logbook unit gitu ya, terkait dengan running hours HM gitu ya, atau KM. Kalau traktor kan HM ya Pak ya, hour meter ya. HM Pak, ya hour meter. Ya, terus juga aplikasi kan Pak. Kita lihat di logbook, jalan dia ke blok ini panen, harvesting crop ke wilayah. Kita udah tahu nih wilayah ini jalannya hancur. Nah, kan kita bisa mengidentifikasi kepada siapa yang nyuruh kamu kayak gitu. Terus juga kok pagi-pagi nggak diisi tiba-tiba overheat gitu ya, nggak dicek level dari air radiator gitu ya misalnya.
oli kurang, nggak pernah dicek dan sebagainya. Nah itu satu-satu cara untuk komunikasi dengan mereka, apalagi di medan kerja yang ribuan hektar, nggak lain nggak bukan cukup dengan itu, kita full. Iya. Iya seperti itu Pak. Bahkan aplikasi tadi kan Pak, aplikasi Betul. mulai dari jalanan, mulai dari ya itu tadi kapasitas angkut itu kalau over gimana ya Pak ya? Jadi menarik nih. Ya, kalau dari sisi kekuatan traktor sendiri, sebenarnya kalau John Deere itu ada yang namanya stock reserve, Pak, atau tenaga cadangan. Oke. Stock reserve atau tenaga cadangan gitu, Pak. Jadi rata-rata kalau engine John Deere itu mempunyai 20% tenaga cadangan, 17-20% lebih. Jadi pada saat operator itu mengangkut barang yang 20% plus, sebenarnya untuk John Deere sendiri belum overload, Pak, untuk John Deere-nya. Tapi kan jadi berdampak pada medan jalannya, trailernya, gitu Pak. Seperti itu. Memang kita dari John Deere sendiri memberikan itu untuk antisipasi operating load yang di luar abnormal, Pak. Jadi makanya kenapa John Deere punya lifetime umur komponen yang lebih panjang, karena rata-rata unit itu di setup dengan kelebihan tenaga 20%-an. Nah, ini ilmu nih Pak, ilmu nih. Ilmu mengenai produk. Ilmu mengenai produk. Iya. Dari John Deere. Pak, sekali satu pertanyaan terakhir nih Pak, karena ini saya lihat durasi udah 27 nih. Nggak terasa loh Pak, 27. Nggak terasa Pak. Apa ya, pengalaman Bapak dengan beberapa interaksi dengan beberapa divisi traksi ya, interaksi dengan divisi traksi di macam-macam perkebunan, termasuk komoditi macam-macam. Kerusakan apa yang sering terjadi ya Pak Yudhoyono? Kalau yang saya amatin ya Pak, nggak semua estate itu mempunyai kebijakan yang serius terkait dengan traksi, Pak. Oh ya? Rata-rata, ya yang itu ya sepaman saya Pak ya. Jadi ya, jujur Pak, saya suka, mereka, saya suka. Ya, mereka ada tim technical, ada tim mekanik juga, tapi juga ala kadarnya juga kadang-kadang. Nah. Dan secara struktural itu mereka menginduk pada estate manager. Dan estate manager kan biasanya akan fokus pada crop kan Pak ya, plantation, panen gitu aja. Sementara traksi itu adalah merupakan bagian dari cost. Setuju. Kalau saya melihatnya. Padahal kalau dilihat secara total, apabila traktor itu ataupun alat berat ataupun lainnya itu bisa produktif dengan maksimum, itu cost akan menjadi kecil. Tapi pada saat bila mana mereka tidak secara manajemen tidak memberikan concern budget maupun waktunya untuk memikirkan traksi, Pak, itu efeknya menjadi cost yang tidak terduga akan menjadi tinggi, sehingga selalu pada saat panen yang tidak tercapai atau buah yang tidak bisa keluar dengan maksimum, yang disalahkan adalah traksi, Pak. Oke. Makasih loh Pak Yudhoyono. Ini Pak Yudhoyono benar-benar menyimpulkan dari banyak perkebunan ya Pak ya. Iya. Dari perkebunan ada beberapa estate yang memang betul, ada beberapa estate yang mereka concern terkait dengan technical dan bahkan punya regional manager technical pun itu malah bagus Pak. Iya. Ada bahkan sampai dengan manajer mekanisasinya juga ada, technicalnya ada, itu berjalan bagus. Tapi rata-rata yang saya amati untuk yang workshopnya ditempel dengan estate itu nggak maksimal. Baik Pak, ini menjadi beban buat mereka katanya. Nah itu, jadi ada kemarin memang di tayang perdana kami, vlog perdana itu ada satu manajemen traksi yang mengatakan bahwa banyak top manajemen dari estate manajemen, bahkan yang dari HO ya, head office itu atau headquarter, itu nggak memahami Pak dengan dunia traksi, nggak memahami. Tapi giliran dia mengenai start dari nursery, perawatan, pupuk sampai panen, wah pengennya detail tinggi, yieldnya gede gitu ya. Namun begitu mereka melihat kesulitan, apa namanya tadi Bapak katakan, panen evakuasi buah sulit, ternyata apa namanya alat terduduk lama gitu ya, yang disalahkan memang traksi gitu. Terus Bapak katakan juga bahwa tadi ada beberapa manajemen estate di beberapa entitas perusahaan perkebunan yang memiliki sendiri secara apa namanya struktur traksi, kemudian estate, mungkin juga dengan millnya gitu ya Pak,
itu mungkin lebih ini ya Pak ya, lebih mandiri, dan dia bisa mengevakuasi atau melakukan dukungan support lebih baik ya Pak ya, alat lebih sehat, Betul. operatornya juga lebih terdidik, terlatih gitu ya Pak ya, mekaniknya juga terlatih gitu ya Pak, kira-kira ya Pak ya. Betul. Jadi kurang lebih kalau dituangkan dalam bentuk cost itu ada yang sampai menghitung cost per kilo, Pak. Oh Jadi iya. untuk John Deere 5040 itu sampai ketemu cost Rp10 per kilo kurang kalau nggak salah itu. Kalau Oke. berarti minutes dengan benar untuk penggunaannya, Pak. Itu efisien banget itu ya kalau Rp10 ya. Iya, kadang sampai 8 kadang-kadang, Pak. Gitu. Betul. Ya, dan rata-rata 3 digit kan, di atas 100 ya mungkin. Oke, Pak Yudhoyono, jika tidak berkenan, kita bisa sambung lagi nih Pak, karena buat saya ini sudah 30 menit. Boleh, Pak. Mungkin kedepannya saya akan mengundang Bapak lagi, mungkin dengan tema P2H gitu ya Pak tadi ya. Boleh, yang lebih spesifik ya Pak. Yang lebih spesifik. Iya. Nanti mungkin juga bisa kita display gitu ya Pak ya. Ya. Nah ini mudah-mudahan akan menjadi berbagi ilmu yang bermanfaat gitu Pak. Namun secara online gitu ya. Nanti bisa kita dengan comply juga dengan produk Bapak ya. Bisa menampilkan di sini gitu Pak. Kalau tidak ya nggak apa-apa, kita pakai format kosong gitu. Gitu Oke, Pak. Siap. Dari saya cukup, mungkin Bapak ada tambahan mungkin Pak terkait ini. Terima kasih Pak. Waktunya ya mudah-mudahan nih diskusi kita memberikan pencerahan buat siapapun yang menonton. Ya, memang. Baik Pak, ini baik Pak untuk silaturahmi. Amin. Silaturahmi. Siap Pak. Pak Yudhoyono, terima kasih. Terima kasih Pak Jo. Untuk waktu kesempatannya dan berbagi pengalaman, bahkan kata kunci terakhirnya tadi penting banget itu. Salam saya buat teman-teman di Wahana Inti Selaras atau di Wisal nih Pak. Lain waktu kita sambung lagi. Dan Bapak sehat-sehat Pak ya. Selamat berakhir pekan nih Pak. Oke, terima kasih Pak. Siap juga buat Pak Coy Pak. Sama-sama. Salam buat keluarga juga. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.